Baik, kita kembali lagi pada simulasi fuzzy logic. Jadi di sini kita tadi sudah memiliki dua input. Tinggal di sini namanya bisa kita ganti. Yang pertama, input pertama namanya pelayanan dan input kedua diganti namanya menjadi makanan. Nah, bisa kita diklik di sini. Nah, input satu di sini kita ganti pelayanan. Berikutnya input 2 klik. Sini adalah makanan. Kemudian eh, di bagian outputnya adalah tip atau bonus. Nah, di sini output 1 kita ganti sebagai bonus. Oke. Nah, sudah diganti semuanya, pelayanan, makanan, bonus. Nah, berikutnya maaf. Nah, ini kalau kita ingin melakukan save, bisa untuk menyimpan ke memori atau ke export to workspace. Kalau ke workspace, nah ini untuk ke disk dengan nama misalnya fish bonus. Jadi bisa silakan, mohon maaf. Nah, di file bisa ekspor. Nah, apakah mau ke workspace atau file? Jadi untuk di save bisa ke file atau hanya ke workspace saja. Di sini sebentar kok tidak keluar. Nah, maaf agak lama. Nah, jadi di sini, nah misalnya kita mau simpan di mana, di dokumen MATLAB dengan nama misalnya fishbonus.fish, lalu kita save. Nah, nanti kalau kita ingin mengambil lagi tinggal dari sana saja, di loadkan saja, bisa import, nah from file dan seterusnya. Oke. Nah, maka nanti akan tuliskan di sini fish editor dengan nama fishbonus. Nah, berikutnya kita membuat membership function. Nah, membership function ini adalah ya hal yang penting dalam menentukan ketidakpastian. Nah, jadi di sini ada suatu nilai rentang. Misalnya kita rentangnya dari 0 sampai 1 yang artinya sampai 100% anggap aja untuk pelayanan. Oke. Di sini kita menggunakan segitiga. Nah, jadi ada beberapa bentuk membership function tergantung dari jenisnya ya, tipenya. Nah, oke, mungkin saya perbesar saja. Nah, di sini untuk pelayanan misalnya, di double klik. Sebentar. Ini terlalu besar nih, jangan terlalu besar. Nah, jadi di double klik nanti akan muncul bentuk segini, double klik pada pelayanan tadi. Nah, lalu di sini misalnya, nah ini adalah name ini atau nama ini adalah kategorinya. Misalnya pelayanan nanti rendah, sedang, tinggi. Nah, di sini ya, membership function. Nah, jadi ada 3, pelayanan, makanan, dan bonus. Nah, untuk pelayanan kita memiliki 3 terma atau 3 jenis, yaitu mengecewakan, bagus, dan memuaskan. Sebentar. Nah, jadi di sini jadi yang pertama adalah mengecewakan. Kita ganti MF satunya, mengecewakan. Lalu berikutnya adalah yang MF2, tinggal klik saja ininya. Nah, dapat FF2, bagus. Dan yang ketiga adalah memuaskan. Nah, oke, 3. Nah, kalau ingin kita tambah lagi misalnya jangan cuma 3, misalnya mengecewakan, lumayan, bagus, dan memuaskan. Kita bisa ditambahkan. Sebentar. Mana ya untuk menambahkan? Sorry. Nah, ini add MFS. Edit, add MFS. Membership function. Sorry.
kalau ingin menambah, saya lupa. Nah, kira-kira seperti itu. Ini tadi jangan nambahnya, jangan 3. Oke, di Ctrl Z dulu. Nah, misalnya kita ingin menambah 1 add MFF, numbernya 1 aja. Oke. Nah, jadi ini ada keempat, MFF 4 misalnya cukup bagus. Nah, misalnya seperti itu. Lalu tinggal nanti kita ganti aja bagian segitiganya ini. Nah, misalnya seperti itu. Kalau kita ingin hilangkan, tinggal delete. Bisa delete? Nggak bisa. Sebentar ini ya. Delete. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa arti angka-angka di bawah sini? Nah, range ini menunjukkan adalah yang ini. Batas bawah dan batas atas. Ini dari sini tulisannya dari 0 sampai 1, atau kalau kita ingin misalnya ke 100% bisa saja dari 0 sampai 100. Nah, seperti itu dari 0 sampai 100. Tapi kita ikuti contoh saja dari 0 sampai 1. Nah, yang sama. Lalu di sini tipenya adalah Gauss MF. Oke. Nah, jadi untuk yang MF satunya, nama mengecewakan, rank 010, display 010, Gauss MF. Ininya default. Nah, jadi tipenya di sini bukan 3MF tapi Gauss MF. Nah, bedanya kalau 3 itu adalah segitiga, jadi nanti bentuknya dia akan segitiga seperti ini. Nah, lalu yang lainnya yang biasanya adalah trap itu adalah trapesium, nanti dia bentuknya seperti trapesium. Nah, bentuknya seperti itu kalau trap MF. Nah, kalau Gaussian dia akan membentuk kurva Gauss MF. Nah, ini umumnya yang sering dipakai adalah 3 ini. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan tentu adalah slope-nya atau kemiringannya. Nah, kalau Gaussian seperti ini nanti kemiringannya. Jadi dia tidak bentuk tidak langsung curam seperti ini ya, tapi dia melambat baru turun. Di sini pun melambat. Ini dalam beberapa kasus bisa memberikan hasil yang berbeda antara biasa menggunakan 3MF ataupun Gauss MF. Nah, tergantung dari kebutuhannya ya. Umumnya Gaussian akan lebih kompleks ya. Jadi biasanya dia untuk pemrograman komputasinya bisa menjadi lebih lambat. Ya kalau ingin sederhana gunakan saja trapesium ataupun segitiga. Nah, tapi di sini contoh kita menggunakan Gauss MF. Gauss MF-nya pun nggak usah diubah-ubah lagi ukurannya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ingin melihat untuk Gauss MF ada dua nilai yang bisa dimasukkan, dua parameter. Yang sebelah kanan ini adalah nilai tengahnya. Jadi kalau misalnya 0,5 artinya di sini 0,5. Kalau saya geser 0,4 maka dia akan bergeser ke kiri. Kita ubah lagi di 0,5. Nah, sedangkan 0,1699 ini adalah yang disebut ini antara variansi ataupun simpangan baku. Intinya adalah semakin kecil nilai ini, maka bentuknya akan semakin cepat. Di sini akan semakin sempit. Jadi lebih curam seperti itu. Jadi kalau ini 0,1699, kalau 0,1 bentuknya akan seperti ini. Nah, lebih sempit kan? Oke, kita biarkan defaultkan saja di 0,1699. Umumnya kalau Gaussian memang agak sulit menentukannya. Lebih enak kalau segitiga. Nanti kita punya contohnya sendiri kalau segitiga. Oke, bilangnya sudah selesai sampai MF3. Lalu berikutnya, nah hasilnya seperti yang tadi. Lalu berikutnya untuk yang MF2. Nah, di sini MF2 katanya kita cuma butuh 2 saja. Menggunakan segitiga. Jadi yang untuk makanan ini kita hanya butuh 2. Jadi MF2 bisa kita hilangkan.
Nah, jadi kan hanya ada MF1 dengan MF3 saja. Lalu termaknya itu adalah hambar dan enak. Berarti yang ini sebut saja hambar kalau kualitas makanannya buruk. Dan yang ini sebut saja enak. Nah, nanti bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan. Lalu range-nya dari 0 sampai 10. Nah, display range-nya adalah parameternya adalah min 4, 0, 7. Nah, di sini kita menuliskan adalah sebenarnya karena tengahnya itu ada di 0, maka ujung kirinya sebenarnya tidak terlalu bermasalah berapapun nilainya. 7. Nah, ups, ininya 0 sampai 10 ya. Saya lupa ubah. Nah, oke. Nah, ininya min 4, 0, dan 7. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk segitiga artinya adalah ini berarti sudut kirinya, ini adalah puncaknya, dan ini yang ketujuh adalah sudut sebelah kanannya, berarti yang ini. Kalau misalnya saya ubah, anggap aja di sini adalah 2, 4, dan 7, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi 2 sisi kirinya, 4 adalah puncaknya, dan 7 adalah sisi bagian kanan. Nah, kalau ingin mepet di sebelah kiri, kita bisa menuliskannya sebenarnya seperti ini. 0, 0, dan 7. Ini pun sama seperti tadi. Nah, yang pasti dia hanya turun seperti ini saja. Nah, kalau trapesium, ada 4 titik. Ini sudut kiri, ini puncak kiri, ini puncak kanan, dan yang keempat adalah sudut sebelah kanan. Jadi kalau misalnya mungkin saya tuliskan 0, 2, 2, 4, dan 5. Gunakan spasi. Nah, jadi seperti ini. 0, 2, 4, 6 ya, biar bagus lah bentuknya. 0, 2, 4, 6. Nah, jadi kan trapesium. Sudut kirinya di 0, puncak kiri di 2, puncak kanan di 4, dan sudut kanan di 6. Nah, ini membentuk trapesium. Tergantung kebutuhan, kita juga bisa menuliskannya misalnya menjadi seperti ini. Nah, kalau ingin bentuk trapesiumnya datar di sebelah kiri, misalnya seperti ini. Nah, oke, itu contoh-contoh menggunakan membership function tipenya. Kita balik lagi ke contoh soal, kita menggunakan 3MF. Di sininya bisa menggunakan min 4, 0, 7, tapi kita menggunakan 0, 0, dan 7. Ini pun sama. Nah, seperti ini. Lalu kita buat yang kedua. Nah, yang kedua ini katanya enak. Nah, range dan display range sama 0 sampai 10, masih sama. Menggunakan 3MF juga, dan parameternya adalah 3, 10, 10. Depannya seperti ini, nggak masalah. Sama saja 3, 10, 14, karena dia range-nya hanya sampai 10, artinya yang lebih dari 10 itu dianggapnya tidak ada atau datar. Kita tidak akan melebihi ke situ. Jadi 3, 10, 14 ataupun 3, 10, 10 sama saja. Nah, ini untuk yang kedua, hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya kita untuk yang output. Oh, ini masih yang tadi ya, salah. Ah, ini. Nah, untuk outputnya yaitu bonus atau tips, termanya adalah sedikit, sedang, dan banyak. Kita menggunakan 3MF juga. Jadi kita ikuti saja untuk yang bonus, klik bonus. Nah, di sini adalah sedikit. Nah, untuk sedikit, terma sedikit, parameternya adalah 0, 5, 10. 0, spasi 5, spasi 10. Nah, oh ya, displaynya, maaf. Displaynya jangan lupa dirubah range dan displaynya. Nah, oke, 0, 5, 10. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Ini untuk yang sedikit, parameternya 0, 5, dan 10. Lalu yang kedua adalah sedang. Nah, yang ini sedang.
range-nya dari 0 sampai 30. Oh, sebentar. Tadi range-nya sampai 30 ya. Maaf, saya salah. Oke, jadi range-nya itu dari 0 sampai 30 semua. Nah, untuk yang sedikit berarti tadi 0, 5, 10 ya. 0, 5, 10. Nah, jadi untuk range ini ya kita bisa ibaratkan entah kalau dalam hal ini adalah uangnya. Berarti nanti kalau hasilnya 5 ya berarti mungkin jadi bukan dalam rupiah, pasti dalam dolar. Sama makanan juga, kalau ini mungkin dalam persen gitu. Jadi kalau misalnya kita asumsikan di sini adalah suhu, mungkin suhu 20 derajat Celcius, suhu 30 derajat Celcius dan seterusnya. Di sini nanti bisa dituliskan. Berarti dari 0 sampai berapa? 40 derajat Celcius misalnya. Nah, bisa dituliskan seperti itu. Nah, ini mungkin adalah bisa dalam uangnya bentuk misalnya 5 dolar, kebanyakan kali ya tips 5 dolar. Ya 5 apa ya, bisa lah misalnya dalam ratusan, dalam ribuan, 5.000 rupiah dan seterusnya. Oke, sedangkan untuk yang sedang 10, 15, 20, nah, bisa aja ya dalam ribuan. Artinya ini tipsnya 10.000, 15, 20. Nah, nanti outputnya akan memperlihatkan angka, berapa sih angkanya gitu. Jadi ini berupa eksak. Nah, untuk yang ketiga adalah 20, 25, 30. 20, 25, 30. Oke, nah hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini MF3 itu dikatakan banyak. Jadi kita ngasih bonusnya banyak sampai 30.000 maksimal. Nah, berikutnya, nah hasilnya. Lalu berikutnya kita masukkan aturannya. Nah, aturan ini sama seperti if then else. Kita lihat, jadi antara dua input dengan satu output. Nah, sebenarnya nggak usah dimasukkan semua, nggak harus dimasukkan semua gitu ya. Bisa hanya satu input aja yang berpengaruh dan lain sebagainya. Jadi sangat tergantung dari aturan yang ada. Lalu ada juga di sini yang namanya bobot. Nah, jadi misalnya bobot ini ya tergantung, misalnya kita ingin bobotnya atau pertimbangannya bahwa yang penting pelayanannya, maka kita bobotnya bisa lebih ditinggikan seperti itu. Atau makanannya, walaupun pelayanannya jadi ada bobot tinggi, atau pertimbangan lebih berat kemana, tergantung dari bobot tersebut. Ya misalnya kita mau beli HP, dari spesifikasi itu yang paling penting adalah RAM-nya supaya kuat gitu ya. Misalnya pokoknya RAM-nya adalah 8 GB. Oh, maunya seperti itu. Artinya kalau misalnya RAM-nya tidak memenuhi, walaupun yang lainnya mungkin lebih tinggi ataupun sama memenuhi, yaitu bisa menjadi tidak jadi beli akibat bobot si RAM-nya itu yang lebih tinggi daripada yang lainnya tidak terpenuhi. Nah, misalnya di sini if pelayanan mengecewakan atau makanan hambar, maka bonusnya sedikit. Jadi kita bisa untuk yang ini langsung ke menyisipkan kaidah if then di bagian rules di sini. Rules. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, jadi misalnya pelayanannya apa? Pelayanannya tadi mengecewakan. Lalu atau, nah jadi ada and ataupun atau dengan atau and dan or. Nah, seperti itu bisa juga not, menggunakan not. Nah, jadi kalau pelayanannya mengecewakan dan atau makanannya hambar, maka bonusnya adalah sedikit. Lalu kita masukkan add rule. Nah, maka akan keluar di sini if pelayanan is mengecewakan or makanan is hambar, then bonus sedikit. Itu adalah aturan pertama. Nah, lalu di sini ini yang berikutnya, if pelayanan bagus, then bonus sedang. Nah, jadi di sini kita tidak melihat makanannya mau enak mau enggak, yang penting kalau pelayanannya bagus, ininya berarti kita tidak pakai non. Nah, di pelayanan bagus, makanannya kita tidak pedulikan, maka bonusnya adalah sedang.
ini connectionnya ya karena cuma satu, sebenarnya kita tidak perlu menggunakan OR atau apapun gitu ya. Jadi silakan aja, koneksinya tidak akan berpengaruh karena di sini adalah non. Lalu kita add rule. Nah, kalau ingin mengganti, mengedit atau mendelete bisa di sini delete rule atau change rule. Nah, wake-nya tetap satu, biarkan saja. Lalu kita masukkan lagi. Nah, di sini if pelayanan memuaskan or makanan enak dan bonus banyak. Jadi kalau pelayanannya memuaskan or makanannya enak, bonusnya banyak. Edul. Bobotnya satu lagi. Nah, hasilnya akan ada 3 seperti yang tadi. 1, 2, dan 3. Pertama semuanya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah benar, nanti kita langsung tampilkan. Setelah ada itu. Oke, itu view langsung rules. Nah, sini. Nah, jadi untuk menampilkan kita gunakan view ya, rules untuk seperti ini, dan juga kalau surface untuk yang nanti yang 3 dimensi. Saya akan jelaskan dulu untuk yang rules yang ini. Nah, di sini ini adalah hasil dari yang tadi membership function 1 tentang pelayanan, lalu membership function 2 tentang makanan, dan outputnya adalah tentang bonus. Nah, di sini kalau misalnya kita geser atau kita masukkan di sini inputnya, ini 0,5 itu adalah yang pertama dan 5 ini adalah yang kedua. Jadi kalau pelayanannya sebut saja tadi pelayanannya bagus seperti itu. Makanannya ternyata tidak enak. Nah, maka bonusnya akan bergeser di sini 12,9. Jadi anggap aja dalam ribu rupiah berarti 12.900 rupiah. Nah, kalau pelayanannya misalnya oke, nah ini ya bagus ya. Lalu makanannya enak, sangat enak misalnya. Nah, di sini bonusnya 21,8, tidak penuh gitu ya. Nah, kita bisa membandingkan sebenarnya dengan rules sebelumnya. Nah, di sini. Nah, di sini kalau pelayanannya bagus, bagaimanapun makanannya itu nanti akan sedang. Nah, pelayanan bagus itu kan nah gini. Nah, ini kita melihat bobotnya. Jadi grafik-grafik tadi itu kita melihat bobotnya. Jadi seenak apapun makanannya, kalau pelayanannya hanya bagus saja sedang, maka ini tidak akan penuh. Nah, kita bisa mencapai nilai penuh outputnya itu kalau keduanya penuh dalam hal ini ya. Nah, sini bonusnya banyak. Nah, ini pun bukan nilai maksimalnya, nah, tapi kalau misalnya pelayanannya bagus tapi makannya tidak enak ya di tengah-tengah. Ini sangat bergantung dari aturannya. Kalau misalnya makanannya mengecewakan, jadi kalau ada makanan ataupun makanan yang mengecewakan ataupun pelayanan mengecewakan, makanannya hambar, maka bonusnya sedikit dianggapnya. Ini kan bagian yang tengah-tengah seperti ini. Jadi kalau bagus bertambah, dan seterusnya. Nah, kalau mengecewakan, makanannya juga mengecewakan, ya dapatnya adalah sedikit. Nah, jadi ini akan sangat bergantung pada aturan yang dibuat. Bisa aturan kalau kita ubah lagi, maka bisa saja menjadi berbeda. Jadi kita bisa memasukkan banyak aturan ya, sampai 10 aturan pun bisa. Nanti biar untuk MATLAB-nya sendiri yang akan menghitung. Nah, berikutnya untuk yang 3 dimensi ini dulu ya. Jadi kita bisa menentukan misalnya asumsikan saja pelayanannya bagus 70% lah, kita anggap aja 0,7 berarti ya. Nah, lalu makanannya enak, dari skala 10 misalnya kita kasih nilai 9. Maka hasilnya adalah 0,7 kok jadi 0? Salah. Gimana ini? Sebentar, ini misalnya 0,7. Nah, lalu ininya
misalnya 9. Type aja. Nah, hasilnya di sini kita bisa lihat 20,7. Berarti tip yang harus dibelikan adalah 20.700. Nah, misalnya seperti itu kasusnya. Jadi ini bisa kita input manual atau kita geser-geser di sini. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang surface ini adalah hasil dalam bentuk 3 dimensi. Nanti kita lihat. Mana ini? Kok nggak keluar? Nah, ini baru keluar. Nah, ini menggambarkan keseluruhan nilai yang mungkin dicapai untuk setiap nilai makanan dan nilai pelayanan. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya hanya inputnya 2, jadi menjadi bentuk 3 dimensi seperti ini. Kalau misalnya inputnya 3, menjadi bentuk 3 dimensi dengan suatu nilai tertentu untuk suatu input lainnya. Nah, kita coba lihat di sini. Jadi kalau kita ingin mencapai maksimal nilainya, ini maksimalnya adalah 30 karena tadi garisnya adalah sampai 30 ya maksimum nilainya. Jadi dia harus penuh semuanya, pelayanannya 1, makanannya pun 10. Nah, bisa mencapai titik di sini. Nah, selain itu juga bisa dicapai nilai 30 itu sampai sini. Jadi pelayanannya 1, sedangkan makanannya ini bisa sampai 7 ya, kalau nggak, ini kayaknya 7. Nah ya sepertinya 7. Nah, sampai 7 pun tidak masalah. Tapi kalau makanannya udah 6, nah dia akan turun. Nah itu cara membacanya. Nah, ini secara keseluruhan. Nah ini sangat sedikit mencapai 0 itu kalau ya makanannya tidak enak, pelayanannya pun sangat tidak memuaskan di sini. Nah di sini bisa 0 pun kalau pelayanannya sangat tidak memuaskan, misalnya 0 gitu ya. Makanannya mungkin bernilainya makanannya mungkin sampai 2. Di sini 2 apa 3. Nah, bisa kita coba, misalnya kita lihat. Kita bandingkan ya. Kalau pelayanannya sangat buruk, 0. Nah, makanannya pun ya 2 lah. Nah, segini. Nah, bonusnya sangat kecil gitu nilainya. Ya di sini ini berarti 5 ya. Apa kalau misalnya di sini 0? Nah, mentok ya di sini 5,26. Nah, berarti tetap ada, tidak sampai benar-benar 0. Kalau maksimal sampai nggak nyampe 30 ya. 0, 10. Oh, coba apa ininya harus apa ini karena saya bisa min 4. Kayaknya sih tidak akan berpengaruh. Tetap sih ya udah karena displaynya. Nah jadi kira-kira seperti itu cara membaca dari membership hasil dari fuzzy logic menggunakan MATLAB. Nah, ini untuk yang 3 dimensinya sama kan bentuknya ya, tidak berubah. Jadi ini tidak perlu saya rasa. Nah udah, nah kira-kira sampai segitu aja penggunaan fuzzy logic pada MATLAB. Jadi ini bisa sangat beragam ya, macam-macam tergantung ya inputnya. Misalnya kita di robotika, robot untuk melihat atau mencari sumber panas, biasanya robot pemadam gitu ya. Nah itu kan ada macam-macam. Misalnya kalau kita melihat panas, lalu misalnya kalau dia harus belok melihat tembok, nah itu inputnya macam-macam. Jadi tergantung seberapa cepat dia belok, seberapa banyak dia belok, ya tergantung inputnya, tergantung apa yang kita program. Nah umumnya fuzzy logic memberikan hasil yang lebih ini ya, lebih ya tergantung keadaannya, lebih memuaskan dibandingkan kalau kita hanya menggunakan program if then else biasa. Nah sampai di sini saja penjelasannya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.